Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channelnya Budeno. Jadi ini itu merupakan edisi pertama kali ya. Jadi saya langsung live video gitu ya. Oke, sesuai judulnya, yaitu apa sih bedanya antara bilangan, angka, dan penomoran. Dan ini penting nih saya bahas. Kenapa? Karena sering kali ya antara mungkin siswa, mahasiswa, bahkan guru sekalipun ya. Jadi seringkali melakukan kesalahan, jadi sering kebolak-balik antara ini tuh sebenarnya harus ngucapinnya harus bilangan atau angka ya. Jadi sering gitu loh saya mendengarkan itu agak risih, apalagi siswa-siswa saya gitu ya seringkali ngomong ngelesi gitu, ini angkanya 520 gitu ya. Loh, 520 kok disebut angka padahal itu bilangan. Nah, emang bedanya bilangan sama angka itu apa sih? Oke, langsung saja ya. Jadi bilangan, saya bahas yang pertama dulu yaitu bilangan. Jadi bilangan itu merupakan notasi yang menyatakan hasil dari sebuah pengukuran atau menyatakan sebuah jumlah. Jadi contohnya seperti ini. Berapa sih jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring melalui Zoom? Jawabannya mungkin, oh kemarin yang mengikuti perkuliahan daring via Zoom itu ada 15 mahasiswa. Nah, 15 mahasiswa ini disebut sebagai bilangan. Kenapa kok disebut sebagai bilangan? Karena dia menyatakan jumlah, yaitu jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan daring, bukan angka. Nah, kalau angka yang seperti apa? Nah, angka itu adalah simbol atau lambang tunggal untuk membentuk sebuah bilangan ya. Jadi untuk membentuk sebuah bilangan. Analoginya seperti ini. Seperti kata ya. Seperti kata, misalnya kata buku. Nah, buku itu kan dibentuk dari huruf-huruf, yaitu huruf apa saja? B, U, dan K. Nah, huruf-huruf ini tuh cuman bahan saja. Sama dengan angka ya. Angka ini cuman bahan saja untuk membentuk sebuah bilangan. Nah, angka ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau mungkin angka Arab. Kemudian angka Romawi ya, huruf I, kemudian I2 ya, huruf V ya, itu angka Romawi. Kemudian contohnya apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya seperti ini. Kalau kita menyatakan sebuah bilangan itu adalah bilangan 250.000. Angka berapa saja sih yang membentuk bilangan 250.000? Oh, ternyata angka yang membentuk bilangan 250.000 itu adalah angka 0, angka 2, dan angka 5. Nah, ini angka, jadi bukan bilangan. Jadi 250.000, nilai 250.000 itu terbentuk dari angka 0, angka 2, dan angka 5. Kemudian contoh yang lain. Jumlah pasien yang terkena COVID-19 sampai detik ini misalnya adalah 234.500. Nah, jumlah 234.500 pasien yang terkena COVID-19 itu disebut bilangan karena menyatakan jumlah warga yang terkena COVID-19. Nah, kalau ditanya angka berapa saja yang terbentuk dari 234.500, oh angka 0, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 ya. Jadi hanya sebatas simbol saja untuk membentuk sebuah bilangan. Yang terakhir nih adalah nomor ya, penomoran. Jadi penomoran itu adalah notasi yang menyatakan sebuah urutan atau identitas ya. Saya ulangi lagi. Jadi penomoran itu atau nomor itu menyatakan sebuah identitas atau menyatakan sebuah urutan. Misalnya urutan nomor di kampung-kampung nih ya, urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, itu kan menyatakan urutan. Atau menyatakan sebuah identitas. Misalnya apa sih menyatakan sebuah identitas? Nomor KTP. Nah, nomor KTP dimulai dari berapa?
oh 0, 2, 3, 5, 7. Kita kan nyebutnya 0, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Itu menyatakan identitas. Boleh Bu dimulai dari 0? Boleh. Jadi kalau penomoran itu tidak harus dimulai dari angka 1. Atau nomor handphone. Nah, nomor handphone ini kan menyatakan sebuah identitas ya. Identitas dari nomor pribadi seseorang, nomor seluler seseorang ya. Jadi misalnya nomor handphonenya itu adalah 13700 sekian gitu kan. Kita menyebutnya bukan berapa nomor handphonemu? Oh, nomor handphone saya 13.700 sekian gitu. Kan menyebutnya tidak seperti itu, tapi kan kita menyebutkan kalau ditanya berapa sih nomor handphonemu? Oh, 13700 ya. Jadi sekali lagi bukan dibaca kosong ya. Antara kosong dan 0 itu berbeda ya. Jadi kalau kosong itu nanti lebih mengarah kepada himpunan ya. Jadi itu penyebutan antara nomor. Jadi nggak masalah sih kalau dimulai dari 0. Jadi dia hanya menyatakan sebuah urutan atau menyatakan sebuah identitas. Oke, itu saja yang dapat saya bahas hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau misalnya kalian belum mengerti. Kemudian ingin materi apa sih yang ingin dibahas oleh Bu Deno, silakan tulis di komentar. Bye.